Digital Mastery. Digital Talent Indonesia, di episode sebelumnya saya sampaikan bahwa Future Forward Business Ecosystem atau ekosistem bisnis yang bergerak ke masa depan adalah sebuah fenomena yang menjadi ciri utama dari era digital yang saat ini kita jalani. Karena ekosistem di hampir setiap industri atau seluruh industri tersebut bergerak ke masa depan dengan cepat, maka tema strategis yang akan kita temui di hampir seluruh korporasi, organisasi, dan bahkan institusi kepemerintahan saat ini adalah bagaimana menjadikan organisasi tersebut tetap dapat relevan atau stay relevant di masa depan, yang hadirnya lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya itu. Di era seperti ini, setiap organisasi tentu saja menginginkan dan berupaya untuk menjadi the future ready organization atau organisasi yang siap untuk menghadapi masa depan. Dan ini dilakukan dengan menjalankan transformasi digital. Ya, transformasi digital, dua kata yang sering sekali terucap di era digital ini yang pemahamannya secara umum adalah perubahan mendasar dari berbagai aspek pengelolaan perusahaan, pengembangan produk dan metode delivery-nya kepada customer, ataupun penyediaan sistem pembayaran dari berbagai transaksi yang dilakukan, yang sifatnya adalah sebuah shifting dari pendekatan yang selama ini digunakan dan dipercaya sebagai pendekatan best practice, bergeser menuju cara-cara baru yang bersifat next practice. Cara-cara baru ini kemudian dirancang dan diimplementasikan dengan berbagai terobosan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang keseluruhannya tergambar dalam apa yang disebut dengan model bisnis atau bisnis model. Dan jika terobosan tersebut menghasilkan efek disrupsi, maka model tersebut adalah model bisnis disruptif. Shifting yang harus dilakukan memang bisa sangat mendasar dan sangat berbeda dengan praktek-praktek bisnis sebelumnya, sehingga tidak jarang harus didahului dengan melakukan self-disruption atau mendisrupsi diri kita sendiri dulu, mendisrupsi praktek-praktek bisnis yang selama ini sudah berjalan. Rekan-rekan Digital Talent Indonesia, untuk memulai merancang dan melaksanakan transformasi digital dengan melakukan shifting menuju next practice, terlebih dahulu kita harus memahami 3 terminologi atau istilah yang terkadang masih tertukar-tukar kita gunakan di dalam diskusi. Ketiga terminologi tersebut adalah 1. Digitization, 2. Digitalization, dan 3. Digital transformation. Masing-masing memiliki pemahaman tersendiri. Pertama, digitization atau digitisasi adalah proses konversi data analog ke dalam format digital. Digitization menjadi awal dan proses fundamental menuju era digital karena dengan konversi tersebut memungkinkan terjadinya koneksitas antara dunia fisik dengan komputer dan software yang ada di dalamnya. Proses ini sudah lama berlangsung sejak tahun 1960-an. Kedua, digitalization atau digitalisasi. Digitalisasi adalah adaptasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan data-data yang sudah terdigitasi, sehingga diperoleh proses yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang produktivitas termasuk menurunkan biaya. Namun demikian, digitalisasi masih sebatas mengadaptasi proses bisnis existing dan tidak sepenuhnya mentransformasikannya dengan pendekatan suatu model bisnis yang baru. Belum terjadi sepenuhnya penciptaan bisnis baru. Digitalisasi merupakan proses adaptasi yang sebelumnya lebih bersifat human driven menjadi computer atau software driven. Dan akhirnya yang ketiga, yaitu digital transformation. Term inilah yang sekarang ini begitu mengemuka dan penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa transformasi digital berbeda pengertiannya dengan digitisasi dan juga tidak sama dengan digitalisasi. Transformasi digital adalah business creation atau mengembangkan dan menciptakan bisnis dalam bentuk produk dan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang di dalam proses penciptaannya dihadirkan value atau nilai dalam bentuk kemanfaatan-kemanfaatan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupannya dengan lebih mudah, lebih murah, praktis,
dan bahkan bisa membuat mereka lebih produktif. Untuk memanfaatkan produk dan layanan yang dihasilkan melalui proses transformasi digital, diperlukan cara-cara baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Dan cara-cara baru tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan implementasi teknologi digital, sehingga sebagai implikasinya terbentuklah kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat dalam menjalani kehidupannya di era digital yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya shifting dari perilaku mereka sebagai konsumen atau consumer behavior shifting di era digital. Demikianlah rekan-rekan Digital Talent Indonesia, materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pendahuluan dari penjelasan atas bahasan pokok yang terkait dengan tema Digital Transformation Platform yang akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Digital Mastery.